Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya ya. Di video kali ini saya akan membahas masalah seputaran motor Yamaha lagi, dan ini khususnya di masalah permesinan ya. Ini kebetulan punya Aerox, atau bahkan ini sama aja, khususnya di motor Yamaha. Dan ini case-nya kenapa motor Yamaha khususnya di tahun 2010 ke atas itu sering terjadi loss kompresi ya. Seperti ini loss kompresi. Sebenarnya gini guys, di Yamaha dia itu mengeklaim ini silinder blok ini, dia bahannya ini, boringnya ini kan pakai diasil nih guys namanya. Beda kayak motor-motor dulu. Kalau motor dulu kan ya ditanam besi, setelah itu dihalusin seperti itu. Kalau yang Yamaha, sebenarnya bukan Yamaha aja, ini sistemnya pakai diasil. Nah, apa itu diasil? Diasil ini sebenarnya ini aluminium, tapi dilapisin, istilahnya kalau bahasa umumnya ini coating lah. Dari coating ini dia ini mengakibatkan licin di permukaannya, yang klaimnya katanya Yamaha sendiri, ini klaimnya ini awet, tahan lama, irit BBM, lebih efisien dan bertenaga, katanya, kata klaimnya ya. Oke, sekarang kita jabarin apakah benar klaim Yamaha tersebut itu fakta atau tidak sesuai yang di lapangan yang sering terjadi. Sebenarnya faktanya bisa dibilang ya, bisa dibilang tidak guys. Ini masih abu-abu. Kenapa kok gitu bang? Ya, kalau kita ngerawat motor ini sekedar kayak ngerawat motor biasa, aku jamin nggak bakal bisa klaim itu terbukti. Tapi kalau ngerawatnya ini beda, bisa benar itu terbukti. Cuman ini saya bilang realitanya saja ya. Realitanya di lapangan, motor Yamaha khususnya yang keluaran terbaru ya, itu semua rata-rata pada diskompresi ya, seperti itu ya. Nggak kenapa-napa, tiba-tiba piston baret. Nah, rutin ganti oli, tahu-tahu piston juga baret. Katanya kan awet di hasil ini, tapi faktanya seperti ini guys. Nah, saya rutin ganti oli, ini rutin loh, rutin ganti oli nih. Nah, tapi kenapa kok masih bisa terjadi seperti ini? Nah, baret nih, ini kalau kita giniin terasa. Ternyata ganti oli rutin aja nggak cukup guys untuk melakukan perawatan di motor Yamaha sekarang nih, nggak cukup ternyata. Nah, sekarang ini saya buktiin nih, kan ini udah lebih dari 50.000 km ya baru saya bongkar nih mesin. Nah, saya mau coba buktiin klaimnya, katanya mesin ini akan awet ketika rutin ganti oli di 50.000 km. Ternyata faktanya enggak. Ternyata terjadi seperti ini. Nah, paret. Nah, ini kerak ini, ya kan? Ini kerak dari pembakaran oli. Oli masuk. Berarti ada kebocoran di sini. Di yang katanya dihasil jauh lebih bagus lah, tengok tuh. Baret kan, garisnya kelihatan kali itu. Nah, jadi gini guys, maksud video saya ini biar saya aja ini yang merasakan kayak gini, karena memang ini saya tujuannya eksperimen. Sengaja, sebenarnya saya tahu
untuk tidak bisa terjadi kayak gini, sebenarnya saya tahu permasalahannya. Cuman ini saya memang eksperimen 50 kilometer, 50 ribu kilometer. eh, ini enggak saya bongkar ya mesinnya untuk memastikan apa yang terjadi, apakah benar sesuai klaimnya dari Yamaha atau apakah tidak gitu. Dan ternyata tidak, guys. Nah, faktanya baret. Nah, jadi sebenarnya di hasil ini bagus, ya kan? Bagus di hasil ini. Cuman untuk merek sebelah. Tapi kalau nggak tahu ya, khususnya di Yamaha ini, kenapa kok kayaknya seperti ini? Masa iya sih harus perawatannya harus ekstra bener untuk motor? Kan pasti banyak itu yang terlena, banyak yang apa, banyak yang nggak tahu, pengetahuannya nggak sampai segitu gitu loh. Taunya ya rutin servis, ganti oli sudah. Ternyata belum cukup. Nah, jadi di hasil ini dia ini sangat lembut, guys. Dia ini kayak coating sebenarnya, coating silikon untuk apa ya, untuk mengurangi gesekan. Nah, karena lembutnya ini, jadi makanya gampang kali tergores. Nih, tergores. Nah, jadi ini saya akan jabarkan apa aja sih penyebab motor ini, motor Yamaha, buringnya tergores, pistonnya baret, ininya kotor, sil di klepnya juga kotor, padahal rutin ganti oli. Penyebabnya, pertama, kapasitas oli menurun, guys. Loh, katanya rutin ganti oli, kok bisa kapasitas oli menurun? Ya mau gimana pun ya, guys ya. Yamaha ini ya salah satu terkenal vampir oli. Jadi sedikit sebenarnya, sedikit, walaupun kalau ini kondisinya bagus, bloknya ini juga bagus, sebenarnya masih ada sedikit oli itu yang masih lolos masuk ke ruang pembakaran. Jadi oli itu ikut terbakar di sini. Jadi lama-lama oli berkurang. Nah, itulah yang disebut namanya vampir oli. Nah, jadi gitu. Jadi pastiin terus untuk cek namanya kapasitas oli ya, sekian masih berapa ratus mili apa, harus rutin guys, jangan sampai telat. Ini di hasilnya Yamaha ini anti namanya telat oli, guys, sangat anti. Soalnya dia lembut karena banyak aluminium. Nah, aluminium sangat lembut, kalau ini kurang aja olinya, makanya dia nggak akan sempurna untuk pelumasannya, dia akan panas, terjadilah baret. Itu case yang pertama, penyebab yang pertama. Terus untuk seputaran oli juga, guys, hati-hati untuk beli oli di hasil Yamaha ini. Paling anti namanya kena oli palsu. Selesai kalian, guys, kalau udah kena oli palsu. Kalau buat motor Yamaha ini sebenarnya bukan untuk Yamaha aja, tapi untuk yang lain juga sama. Cuman kalau ini nggak kuat, ini nggak kuat. Itu seputaran oli. Terus kapan sih yang terbaik untuk ganti oli untuk di hasil ini? Kalau saran saya sih 1500 km itu udah harus ganti oli beneran. Jangan main-main untuk mengganti olinya ya, kalau nggak mau terjadi kayak gini. Memang dia sensitif kali ini, di hasil ini memang sangat sensitif, guys, untuk dari masalah kualitas oli, kualitas kapasitas olinya sangat sensitif. Jadi usahain 1500 lah, 1500 km kita harus ganti oli, ibaratnya itu, guys. Nah,
yang kedua, masalah penyebab ini yang kedua, ini yang paling sering terjadi. Kenapa kok ini baret? Tahu nggak kenapa? Karena kita ini kan servis nih. Masa iya di servis kok malah tambah hancur, tambah kayak gini, tambah gini? Karena ada kesalahan dalam melakukan servis. Kesalahan dalam melakukan servis terbesar untuk di hasil ini adalah ketika langsung semprot carbon cleaner menuju bahan bakar, menuju intake atau throttle body secara langsung ketika mesin hidup, kan sering itu di bengkel-bengkel ya kan, langsung main semprot gitu aja di kayak gini, cus di intake-nya gini, cus di throttle body-nya lah. Ternyata guys, faktanya itu bukan memperbaiki motor kita, ternyata malah akan semakin memperkeruh permasalahan-permasalahan yang akan datang. Soalnya kenapa guys, ininya rontok, ini rontok, dia akan masuk ke sela-sela sini, dan akan membuat baret. Nah kayak ini contohnya. Nah itu kan garis lurus itu kan, ntar kelihatan kan. Ya, jadi keraknya ini dia akan rontok, malah akan kesini guys, buat baret malah. Nah, jadi gimana yang terbaik untuk melakukan servis? Ya mau nggak mau memang harus bongkar mesinnya ini. Aduh maaf guys, ada sedikit gangguan ya tadi ya. Ini lanjut lagi ke pembahasannya. Tadi ya masalah semprot ya, nyemprot carbon cleaner secara langsung posisi mesin hidup. Nah kalau nggak percaya, itu di YouTube banyak sebuah eksperimen yang menunjukkan ketika semprot langsung apa yang akan terjadi. Jadi saya nggak membahas ke situ. Ini saya lanjut lagi membahas permasalahan-permasalahan ini. Jadi usahain dibongkar aja ya kan, mesinnya dibersihkan secara manual ya, setidaknya berapa ya 3 kali ganti oli lah, bongkar bersihkan secara manual. Ininya nggak terlalu susah kok juga bongkarnya. Di bengkel-bengkel juga mungkin nggak terlalu mahal, tapi ya itu yang mampu menyelamatkan di hasilnya Yamaha ini, bersihkan secara manual. Soalnya memang dia anti namanya kotoran, ini sangat anti guys, namanya sama dengan kotoran atau debu di sini. Oke, kita masuk yang ketiga. Permasalahannya ini yang sering terjadi dan kadang-kadang kita lupain, yaitu masalah filter udara ya. Karena di hasil ini sangat anti anti debu, hati-hati sama filter udara guys. Minimal ketika ganti oli bersihkan lah, kalau bisa setiap 2 kali ganti oli ganti filter udaranya. Ya bukan pemborosan atau apa ya, memang gimana ya, memang di hasil ini nggak bisa terima yang kotor gitu. Dia nggak mau kalau ada kotoran masuk, seakan ribet ke depannya. Ya memang harus kita jaga sangat ekstra masalah kebersihan di dalam ini, dan usahain pakai bahan bakar yang bagus lah. Karena memang kalau bisa anti kerak sebenarnya, sangat sensitif di hasil ini. Kalau enggak ya akan seperti ini, lecet, baret, kompresinya akan down. Minimal kadang-kadang motor itu nggak stabil lah, kadang enak, kadang waktu panas tiba-tiba ngempos apa ya, itu memang kadang ciri-ciri udah mulai bocor aja kompresinya di sini lah. Terus masalah ini juga lupa saya guys, ring ini diciptain
ini lebih mud apa ya, lebih empuk istilahnya atau bahasa mudahnya lebih empuk daripada isi ini. Soalnya kenapa? Kalau ini lebih kasar, ini kan cuman coating istilahnya. Takutnya ini yang baret. Nah, makanya sering terjadi ringnya ini, ringnya ini diameternya tergerus, guys. Memang ada anjurannya dari Yamaha itu kalau nggak salah berapa puluh ribu kilometer gitu, itu memang harus ganti ring. Itu memang ya sebenarnya ya seperti itu, karena ini aluminium makanya terpaksa diciptain ringnya ini ring yang empuk gitu. Kalau tujuannya sih kalau memang terjadi yang ada yang keausan, biar ringnya aja yang aus, bukan sampai di hasilnya yang aus. Ya sebenarnya kalau menurut saya sih ya bukan produknya gagal atau jelek ya, memang dia karakternya perawatannya memang harus ekstra, nggak bisa sembarangan kayak gitu. Motor ini enak. Ya seperti itulah guys. Nah, mungkin cukup dulu video dari saya. Jangan lupa lagi ntar ikutin video-video saya selanjutnya untuk mendapatkan informasi-informasi yang menarik yang lainnya seputar fakta-fakta yang ada di motor ya, motor khususnya Yamaha, Aerox, Taxi atau NMAX. Cukup sekian guys dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.